Baik, coba dulu ya. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo dan semua siswa yang mengikuti channel ini. Di sini kita akan sesuai jadwal, kita akan belajar mata pelajaran matematika ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Sebelum ke materi, selalu Pak Guru ingatkan kembali, kita tetap dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, apalagi di kabupaten kita saat ini dalam zona oranye ya, yang termasuk kategori agak buruk. Jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, hindari kerumunan, tetap memakai masker, selalu cuci tangan ya. Baik, kita langsung menuju ke materi saja ya. Materi kita sedikit mengulas untuk yang materi pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang perbandingan ya. Di slide akan muncul perbandingan ya. Perbandingan. Baik ya, nih kita ulangi ya. Nih, pengertian perbandingan ya, kita perhatikan ya untuk perbandingan ya. Perbandingan. Nih, 6 dibanding 3 ya, sama dengan 2. Itu sama dengan 6/3 ya. Jadi perbandingan bisa dinotasikan dalam bentuk menyamping dengan titik 2 atau dengan bentuk pecahan. Itu adalah sama ya. Tuh ya. Kita mengulas saja, cepat aja ya. Yang kedua ini ya, yang kedua adalah seperti perbandingan apa ya, kemarin ya ada 2 perbandingan. Yang pertama itu perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Ini yang kedua ya, 6/3 itu sama dengan 2/1. Jadi 6/3 itu artinya sama dengan 2/1 ya. Ini kalau di sampingnya itu menggunakan pecahan ya, sama ya. Terus selanjutnya ini ya, sekilas saja langsung nih. Ini untuk mempermudah kalian. Nah ini 6/3 sama dengan 2/1 atau 6/3 sama dengan 2/1 ya, yang paling atas. Nah, jika untuk mengecek apakah benar 6/3 itu sama dengan 2/1, itu adalah dengan perkalian silang ya. 6 dikali 1, 3 kali 2, 6 kali 1, 6, 3 kali 2, 6. Jadi 6 ya sama dengan 6. Nah, berarti kan benar ya. Jika 6/3 itu sama dengan 2/1 ya. Yang bawah juga sama ya. 9/12 sama dengan 3/4 ya. 9/12 sama dengan 3/4. Nah, sampingnya itu 9 dikali 4 sama dengan 12 kali 3. 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 36. 12 kali 3 juga 36. Yang bawah, yang ketiga, 7 km banding 35 km sama dengan 1/5, atau 7/35 ya, kilometer dan kilometer bisa dicoret ya, sama aja ya. Jadi 7/35 sama dengan 1/5, dikalikan lagi sama dengan 7 kali 5 35, 35 kali 1 35. Jadi kesimpulannya, jika A banding B sama dengan C banding D, atau A per B sama dengan C per D, maka A kali D sama dengan B kali C ya. Ya, diingat-ingat ya. Jadi dikalikan silang, A kali D, B kali C.
Bisa juga bisa diubah-ubah, nggak harus A B C D, bisa apa cuma yang penting itu kalian kalikan silang antara yang pembilang ya, pembilang yang sebelah kiri dengan penyebut yang sebelah kanan, penyebut yang sebelah kiri dengan pembilang yang sebelah kanan ya, dikalikan silang. Lanjut. Nih ya, kemarin ya perbandingan ada dua jenis, yaitu perbandingan senilai. Contoh, banyak pekerja dengan luas yang dikerjakan. Apabila pekerjanya semakin bertambah, maka luas yang dapat dikerjakan juga semakin banyak ya. Perbandingan berbalik nilai itu contohnya kecepatan dengan waktu. Jika kecepatan bertambah, maka waktunya berkurang. Itu perbandingan berbalik nilai. Lanjut. Nih, istilah tabel berikut ini, waktu dengan jumlah pekerja adalah perbandingan berbalik nilai. Waktu dan luas yang dikerjakan perbandingan senilai. Jumlah pekerja dengan luas yang dikerjakan itu perbandingan senilai. Waktu dan kecepatan berbalik nilai. Jarak dan kecepatan ya perbandingan senilai. Nih, ini bisa kalian screenshot ya nanti ya, screenshot untuk kalian pelajari, kalian ingat-ingat karena ini nanti akan keluar di soal. Jadi kalian mengerjakannya itu karena rumus berbalik nilai dan senilai kemarin berbeda ya. Kalian ingat-ingat, kalian buka lagi materi yang pertemuan sebelumnya. Ini adalah grafik perbandingan senilai kemarin ya. Pak Guru juga sudah tuliskan, gambarkan grafiknya. Kalau perbandingan senilai itu condongnya itu semakin ke kanan semakin tinggi, kalau yang berbalik nilai itu semakin rendah. Baik, untuk yang materi minggu lalu itu ya cukup. Kita lanjut ke materi selanjutnya pada semester ini, yaitu tentang aritmatika sosial ya, aritmatika sosial. Kita bahas kilas-kilas saja ya. Kita akan ya dalam materi ini kita akan belajar mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, diskon atau rabat, bruto, tara dan neto, serta bunga tunggal ya. Ada bunga tunggal, ada selanjutnya itu bunga berlipat juga ada ya. Jadi semakin bunganya itu semakin bertambah. Jadi tapi pada kelas 7 ini kita akan hanya belajar tentang bunga tunggal. Ini kita akan belajar ya mengenai harga beli dan harga jual ya. Harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi untung. Kalau untung, atau harga beli sama dengan harga jual plus rugi ya. Misalnya harga belinya itu 200 ya, harga belinya itu 200. Harga jualnya itu adalah 220, ruginya untungnya itu 20 berarti ya. Harga belinya tadi 20 sama dengan harga jual dikurangi untung. Harga jualnya 220, untungnya 20. Berarti sama dengan 200 ya. Harga beli juga sama. Nih, harga jual sama dengan harga beli plus untung. Harga jual sama dengan harga beli min rugi ya. Diingat-ingat kalau harga jual dan harga belinya ya, perbedaan di plus minusnya ya. Di screenshot boleh, kalian dicatat juga lebih bagus, karena ketika kalian mencatat itu kalian sama aja belajar ya, sambil menulis kalian sambil mengingat, nanti kalian baca lagi, kalian belajar lagi. Jadi lebih baik kalian itu mencatat, sambil mencatat itu kalian otomatis kalian membaca lah, nanti kalian belajar membaca lagi, kalian belajar 2 kali jadinya ya, sambil mencatat sambil membaca, nanti dibuka kembali, dibaca kembali ya, seperti itu ya. Jangan cuma dilihat. Kalau kalian cuma mendengarkan, kalian
mendengarkan itu hanya beberapa persen yang keluar, karena kalian punya dua telinga, kalian masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan ya. Selanjutnya nah ini selanjutnya adalah diskon atau rabat ya. Diskon atau rabat yaitu potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen ya. Jadi potongan harga, biasanya ini yang suka adalah para ibu-ibu ya. Kalau ada diskon langsung berangkat, padahal nggak tahu kalau harganya itu sudah dinaikkan kemudian didiskon ya. Nah, diskon ya, harga yang dibayar sama dengan harga semula dikurangi diskon ya. Diskonnya misalnya berapa ribu, harga yang dibayar sama dengan harga semula dikurangi diskon. Jadi kita membayarnya itu harga yang ada dikurangi diskonnya. Nih, diskon umumnya dinyatakan dalam persen. Persenan diskon sama dengan besar diskon per harga semula dikali 100%. Nah, selanjutnya kita menuju ke bruto, tara, dan neto. Apa sih bruto, apa sih neto, dan apa sih tara? Bruto adalah berat keseluruhan ya, berat kotor. Ketika kalian membeli satu karung beras, itu pasti kalian juga membeli karungnya. Karungnya itu pasti kalian ikut timbang ya. Jadi karung dan beras itu adalah bruto ya. Semua. Jadi ada karung, mungkin ada batu yang di dalam berasnya itu termasuk semua ditimbang. Ya, misalnya kalian beli beras 10 kg dengan plastiknya ya. Itu kan plastik juga ditimbang, terus kerikil-kerikil yang ada di dalam berasnya juga ditimbang. Nah, itu adalah bruto. Jadi berat kotor, berat keseluruhan yang ditimbang. Nah, kalau neto adalah berat bersih atau berat barangnya aja ya. Misalnya kalian beli beras, ya yang ditimbang berasnya saja, nggak pakai plastiknya atau nggak pakai karungnya, itu adalah neto. Kemudian tara adalah berat kemasan ya, berat kemasan atau berat wadahnya, itu adalah tara. Nah, untuk penghitungannya bruto sama dengan neto plus tara. Ya, bruto sama dengan neto plus tara. Berarti kalau neto sama dengan bruto dikurangi tara ya. Berat kotor dikurangi berat kemasannya. Nih ya, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Neto adalah berat bersih ya. Nah, nilai tara umumnya dinyatakan dalam persen ya. Persenan dari tara sama dengan besar tara per bruto dikali 100% ya. Kalau mencari persentase itu berarti dikalinya kali 100%. Lanjut, ini menuju ke bunga tunggal ya. Bunga tunggal biasanya adalah dari bank ya. Nih, bunga selama 1 tahun sama dengan M ya, M dikali P persen ya. M apa? M adalah tabungan mula-mula ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, ini kita menuju contoh soal ya, sedikit contoh soal. Seorang pedagang membeli 24 kg jeruk seharga Rp150.000. Setengahnya ia jual dengan harga Rp9.000 per kilo. Sepertiganya ia jual dengan harga Rp7.500 per kilo. Dan sisanya ia jual dengan harga Rp6.000. Jika seluruh jeruk terjual habis, hitung untung atau rugi dari pedagang tersebut ya. Jadi mengenai untung dan rugi. Jadi beli 24 kg secara harga 150 ini ya. Nah, harga
jual. Setengahnya ia jual dengan harga 9.000 per kilogram. Setengahnya 24 adalah 12 ya. Setengah kali 24 kali harganya adalah 9.000 ya. 9.000. Jadi 9 kali 12 sama dengan 108.000. Itu untuk penjualan yang pertama. Balik lagi ke slide yang sebelumnya ya. Nah, sepertiganya ia jual dengan harga 7.500 per kilogram ya. Nih, sepertiga kali 24 itu 8 kilo kali 7.500 sama dengan 60.000. Nah, yang terakhir balik ya Pak, balik terakhir adalah sisanya dijual dengan harga 6.000. Mungkin sudah siang ya, wis entek-entekan didol murah wae, sisanya 6.000 per kilogram. Jadi sisanya adalah 4 kali 6.000 sama dengan 24.000. Nah, total penjualan adalah penjualan 1, 2, 3 dijumlah semua, hasilnya adalah 192. Nah, ini selanjutnya Pak. Harga jualnya itu 192. Tadi harga belinya adalah 150.000. Nah, berarti dia untung. Untung rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 192, harga belinya 150.000. Jadi keuntungan pedagangnya 42.000 ya. Nih ya, diingat-ingat, ulang kembali ke harga jualnya ya. Jadi kalian hitung dulu pedagang itu menjual berapa kali, setengahnya, sepertiganya, sisanya, atau masih ada sisa berapa kilo yang belum terjual. Kalian harus cermati itu, baru dihitung semua hasil penjualannya. Kemudian dibandingkan hasil penjualannya itu lebih besar atau lebih kecil dari harga pembelian. Kalau lebih besar berarti untung, kalau kurang berarti rugi. Dihitung baru ruginya atau untungnya itu ya. Udah, ini enggak usah. Nah, untuk materi ini jika kalian menginginkan, kalian bisa nanti Pak Guru share ke wali kelasnya masing-masing untuk kalian belajar sendiri di rumah masing-masing ya. Kalian bisa baca lagi di rumah ya. Atau kalian sudah punya buku ya, buku matematikanya kalian buka sendiri, kalian baca sendiri ya. Karena kita tidak bisa tatap muka ya, kalian harus bisa mandiri ya. Kalian harus bisa belajar secara mandiri, karena belajar itu tidak harus di sekolahan, dimanapun kita bisa belajar, dari siapapun kita bisa belajar, tidak harus dari guru, tidak harus dari orang tua. Kalian bisa belajar juga dari adik kalian, mungkin adik kalian bisa lebih tahu daripada kalian. Tidak bisa kita hanya belajar dari orang yang lebih tua, tapi harus belajar dari orang yang lebih tahu ya. Tua, karena tua itu pasti, tahu itu belum tentu. Bisa jadi sudah tua tapi tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar ya. Maka sebelum kalian terlambat, maka kalian harus banyak belajar. Jangan seperti Pak Guru ya, belajarnya telat. Jadi kalian harus rajin belajar, mumpung kalian masih SMP, masih banyak yang bisa kalian pelajari. Karena kalau sudah semakin umur kalian bertambah, maka volume otak kalian untuk belajar itu semakin sedikit, dan semakin sedikit pula yang akan bisa kalian pelajari ya. Maka tetap belajar dan belajar ya. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya tentang aritmetika sosial ya, dan mengulas sedikit tentang kemarin perbandingan. Untuk minggu depan berarti akan ada penugasan 2 materi ya, 2 materi untuk penugasan. Baik, sebelum menutup kita berdoa dulu ya, berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini
bermanfaat dan ilmu kita bertambah, karena Pak Guru juga sama-sama belajar lagi. Pak Guru bukan basicnya matematika, kita belajar bersama-sama. Kalau Pak Guru ada yang salah, kalian lebih tahu, kalian bisa ingatkan Pak Guru ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Cukup? Pak Guru tidak bosan mengingatkan, tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.